yang barangkali mungkin bermasalah, ya mungkin teman-teman pernah mengalami hal itu ya, ketika ada anak yang berbeda dengan yang lain ya, yang anak itu mungkin jengkelin ya, atau anak itu mungkin terlalu wow gitu ya. Nah sekarang kita beri kesempatan kepada Mbak Dinanti Premita untuk sharing terkait dengan psikologi. Nah, silakan. Oke. Waktunya 20 menit dari sekarang ya Mbak. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Aang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan dulu ya. Saya namanya adalah Dinanti Premita Haryutami. Biasanya dipanggilnya Kak Dina, atau kalau dengan siswa biasanya panggilnya Miss Dina. Tapi kalau dengan kakak-kakak aja ya Kak Dina aja, atau Mbak Dina gitu ya. Oke, saya lulusan biologi Brawijaya tadi. Untuk tahun lulusnya ya sudah sangat senior sekali, sangat matang sudah. Oke, hari ini saya mau berbagi dengan kakak-kakak, sharing mengenai tips mengatasi psikologi anak dalam bimbingan belajar. Sebenarnya kalau kita di bimbingan belajar dengan di sekolah ini pasti berbeda sekali ya untuk tingkat psikologi anaknya ya kakak-kakak ya. Dulu alhamdulillah saya pernah juga di sekolah formal selama kurang lebih 8 tahun. Jadi bisa membandingkan antara sekolah formal dengan sekolah atau dengan bimbingan belajar seperti ini itu muridnya pasti berbeda. Kalau di sekolah formal mereka sudah harus mengikuti aturan yang ada ya. Tapi kalau di bimbingan belajar kita harusnya yang tutor itu buat bagaimana anak senang belajar gitu ya. Nah, sebelumnya kakak-kakak ini kan ngajarnya pasti ada yang tingkatannya mulai TK, SD, SMP, SMA, itu pasti berbeda ya. Orang setiap anak aja unik pastinya. Nah, saya sendiri biasanya dapat murid itu untuk yang tingkat TK dan juga SD. Nah, untuk yang TK dan SD pun juga berbeda kondisi psikologis anak ini. Apalagi nanti mungkin bisa sharing yang untuk SMP, SMA gitu ya kakak-kakak ya. Nah, yang saya pernah alami adalah untuk yang SD dan TK ini, mereka ini karakteristiknya masih cenderung suka bergerak, bermain, terus melakukan apa aja itu yang langsung praktek gitu ya kakak-kakak ya. Nah itu. Nah, masuk ke sini adalah biasanya mereka kita ngajar itu ada gangguan-gangguan dalam proses belajar. Yang pertama itu apa biasanya? Males ya. Jadi kalau seandainya aduh les males. Nah, gitu ya. Apa sih yang menyebabkan males itu? Mungkin salah satunya adalah gaya belajar yang kurang tepat ya. Kalau seandainya anaknya suka auditori atau visual kayak gitu ya. Jadi macam-macam gangguannya. Males itu. Yang kedua biasanya itu sulit konsentrasi. Wah, gak konsen ya. Aku mau nyemil dulu Miss, aku mau ambil minum dulu Miss, aku izin ke belakang dulu Miss ya, gitu ya. Jadi ngumpulin konsentrasi itu kan ya harus mulai lagi gitu kalau dia. Kemudian ada juga lingkungan yang kurang mendukung ya. Contohnya seperti ini. Anak itu banyak kegiatan, banyak aktivitas di luar. Jadi hari Senin sampai Minggu, dia libur hanya hari Minggu saja. Senin itu sekolah pagi sampai siang. Pulang sekolah dia ada les bahasa Inggris. Pulang les bahasa Inggris nanti les dengan kita. Setelah les dengan kita, nanti malamnya habis maghrib dia masih ngaji. Seperti itu ya. Hari Sabtu dia waktunya istirahat, tapi dia masih harus latihan basket atau latihan badminton atau ikut ekstra yang lain. Itu capek ya kakak-kakak ya. Jadi itu juga mempengaruhi kondisi anak. Terus habis gitu selain itu ada juga anaknya kondisi emosinya. Ada kan beberapa anak yang pemarah kayak gitu ya. Jadi suruh belajar tuh, "Mama gak mau mah." Gitu. Itu ada juga ogah-ogahan tuh. Kemudian ada lagi yang karena faktor dia di sekolah terkena bullying ini Kak ya. Jadi sekarang ini kan banyak nih faktor bullying itu pembulian itu ya. Jadi kayak diejek-ejek temennya,
Ya, saya sendiri ada pengalaman siswa seperti itu hingga orang tuanya dipanggil juga. Jadi anaknya nggak mau sekolah. Wes ma, aku nggak mau sekolah di situ, aku mau pindah. Parah ya kak ya, apalagi bullying di negara-negara maju sekarang kan juga sampai naudzubillah min dzalik ya, sampai ada yang suicide gitu. Nah itu juga mempengaruhi belajar. Nah sekarang gimana sih tips-tipsnya saya yang saya rangkum sih, sharing dari saya aja. Ini adalah yang pertama, pastinya kita harus memberikan belajar yang nyaman ke anak-anak ya, ke siswa. Belajar yang nyaman itu gimana sih? Kita boleh belajar sambil bermain, maksudnya bukan bermain yang mainan anak-anak, main Lego gitu, bukan ya. Tapi belajar sambil bermain itu bisa diselingin. Contohnya kalau seandainya anaknya sudah agak lelah gitu, ayo dek kita coba ini, Miss bisa baca pikiranmu. Ya gimana Miss, gimana? Gini ya, coba kamu pikirkan angka 1 sampai 10. Tapi nggak usah bilang Miss, pikirkan dalam hati aja. Iya sudah Miss. Kalau sudah, nanti tambahkan angka itu sama 3. Oh sudah, tambahkan lagi sama 1. Oh iya sudah Miss. Nah terus kurangkan sama angka yang sebelumnya. Oke sudah, Miss tahu jawabannya pasti 4. Wih, kok bisa Miss? Nah, anak kan pasti kagum gitu ya. Jadi itu, belajar sambil bermain itu bisa kita selingin seperti itu. Jadi yang sering saya lakukan, kalau dia sudah agak lelah gitu, ayo dek mainan. Atau saya biasanya mainan kelipatan 1 sampai 30. Coba 1 sampai 30, nanti kalau kamu kena angka 30, berarti nanti kita lanjutkan ya. Itu. Jadi kamu kalah, Miss yang menang. Itu ada angka kelipatan 4. Seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian setelah kita bikin suasana belajar yang nyaman, yang kedua itu bisa juga tipsnya adalah dengan cara tarik ulur ya, hampir sama sih ya ini ya. Tarik ulur. Tarik ulur itu gini. Yang pertama sih saya biasanya mengulurkan dulu. Mengulur itu gini. Ayo dek, Miss kasih waktu 5 menit. Kamu bisa nyemil, bisa ambil eman apa, atau mau cek gadget. Boleh, tapi hanya 5 menit aja ya. Mungkin ada tambahan tugas dari teman, atau mungkin ada tambahan dari guru. Kan sekarang guru pun juga memberi tugas lewat gadget kakak-kakak. Jadi ya semuanya memang sudah harus berubah seperti itu ya. Boleh 5 menit. Tapi setelah itu kita lanjutin ya, ngerjain tugas-tugas dari sekolah ini tadi. Gimana? Ya oke Miss, kalau gitu. Nah, jadi itu kita akan membuat anak patuh tanpa anak itu merasa tertekan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah kita itu harus sabar untuk menjawab pertanyaan dari para siswa, kakak-kakak. Jadi kan siswa ini kadang pertanyaannya ya aneh-aneh ya, apalagi kalau anak masih SD gitu atau SMP gitu ya. Itu pertanyaannya yang saya kadang juga harus cari yang simple bahasanya ya. Jadi jangan yang meremehkan pertanyaan, tapi kita harus mau untuk menjawab pertanyaan mereka, ajak diskusi mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kita bisa sabar untuk menjawab pertanyaan, sabar jadi tutor yang menyenangkan. Jadi kita harus menjadi tutor yang menyenangkan itu maksudnya begini. Ketika anak itu butuh teman curhat, kan anak-anak ini biasanya kalau sudah lelah itu kan butuh teman curhat ya kak ya. Bukan curhat aja sih, cerita. Jadi kita bisa mulai dengan, Dek, gimana tadi di sekolah? Nah, seperti itu ya. Ada apa tadi di sekolah? Oh iya Miss, aku tadi disuruh ngerjain matematika sama guruku. Bisa. Wah hebat berarti ya. Yang mana? Soal yang mana? Oh yang ini kemarin yang pembagian bersusun seperti ini. Wih hebat dong. Terus kamu dapat apa dari gurunya? Aku dapat bintang dari gurunya. Seandainya seperti itu ya. Jadi kita harus jadi tutor yang menyenangkan. Tatap matanya anak itu. Kemudian sekali juga ajakin humor. Ya, jadi nggak yang menjadi tutor yang
strength gitu ya Kak ya. Kalau tutor strength itu kayaknya sekarang nggak zaman ya. Kita harus yang menyenangkan. Jadi pribadi yang menyenangkan buat mereka. Kemudian yang terakhir adalah kita harus sabar ketika anak itu belum paham. Jadi kan kita tidak boleh untuk mengatakan perkataan yang jelek kepada anak itu. Seandainya nih, yang paling sering saya temuin adalah kasus ketika mengerjakan tugas matematika. Seandainya seperti itu ya. Matematika ini kan memang harus rinci satu-satu, apalagi kalau sekolahnya itu membutuhkan jawaban yang rinci. Nah, itu ketika anak belum bisa, wah kamu nggak bisa, kamu berkata kotor gitu, nggak bisa ya. Jadi kita harus gimana deh, mana yang nggak bisa tuh, ayo pelan-pelan. Nah, seperti itu kakak-kakak ya. Jadi itu yang terpenting adalah kita harus bisa menjadi tutor yang menyenangkan, yang sabar yang pastinya. Nah, itu aja sih kalau dari saya tips-tipsnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti ikut